Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu peristiwa yang mengenai Rasulullah SAW ini yang paling penting adalah bahwa Isra Mi'raj ini menegaskan sekali lagi bahwa Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad itu adalah memang sungguh-sungguh seorang Nabi atau sungguh-sungguh seorang Rasul utusan Allah. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini seperti teraju atau seperti batu uji, sebab setelah peristiwa itu yang beriman itu semakin kuat imannya, dan yang ragu-ragu itu semakin menemukan alasan untuk dia semakin meninggalkan Rasulullah SAW. Apalagi yang kafir itu seperti seolah-olah dia mendapatkan amunisi untuk menambah kekafirannya. Mengapa demikian? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang kalau orang Barat menyebut itu out of mind gitu. Jadi sudah di luar semesta berpikir manusia. Jadi ini tidak mungkin bisa dipahami semata-mata sekedar dengan akal atau rasio, apalagi rasio orang-orang pada masa itu, di mana untuk menempuh perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu memerlukan waktu berbulan-bulan dengan menggunakan onta. Apalagi kemudian sampai disebut menuju ke langit lapis ketujuh atau Sidratul Muntaha, itu sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh orang pada masa itu. Untuk orang masa sekarang saja, meskipun mungkin sudah relatif lebih bisa dimengerti, karena untuk menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Makkah ke Palestina sekarang ini itu memerlukan tidak sampai berbulan-bulan, hanya beberapa jam saja gitu. Dan orang sekarang juga sudah mengenal ada pesawat ulang-alik, tapi toh begitu masih juga tidak terlalu mudah untuk dipahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, karena itulah maka hanya mereka yang yakin betul terhadap kenabian Muhammad atau sosok Muhammad sebagai orang yang terpercaya, itulah yang justru menemukan batu pijakan yang sangat kokoh untuk dia semakin beriman, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dia mendapatkan gelar As-Siddiq oleh karena memang dia membenarkan apa yang dialami Rasulullah SAW. Apa perkara yang membuat sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu itu yakin gitu bahwa Rasulullah mengalami perjalanan itu dalam satu malam? Iya, karena pribadi Rasul. Jadi Abu Bakar itu dia tidak memerlukan bukti. Kalau sahabat yang lain mungkin memerlukan bukti. Ada bukti musafir yang menjumpai ini, menjumpai itu. Ada Rasulullah SAW bisa menceritakan dengan tepat berapa jumlah tiang dari Masjidil Aqsa. Tapi bagi Abu Bakar Siddiq cukuplah lisan Rasulullah SAW itu sebagai garansi atau sebagai jaminan bahwa orang ini tidak mungkin bohong gitu. Nah, seketika itulah maka dia langsung percaya. Saya kira ini sikap seorang muslim sejati yang memang semestinya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang datang dari Rasul itu ambil, dan apa yang dilarang dari Rasulullah SAW juga ditinggalkan. Jadi artinya lesan Rasulullah itulah jaminan bahwa apa yang dialami dan apa yang diberitakan itu benar adanya gitu. Jadi saya kira Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana sikap seorang muslim yang sejati itu menghadapi ajaran Islam, menghadapi banyak sekali perkara-perkara yang itu memang harus diimani, bukan dengan dogma, bukan, tetapi keimanan itu terbit oleh karena kita melihat ada sumber yang terpercaya itu. Nah, sumber yang terpercaya itu
Itu kalau sekarang ya Al-Quran dan Sunnah. Kalau pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq melihat secara langsung, menjumpai secara langsung, bertemu secara langsung pada diri Rasulullah SAW. Gitu.